Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para segenap unsur-unsur pimpinan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Dalam hal ini Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, serta segenap para ketua-ketua jurusan dan sekretaris jurusan di lingkungan Pekonsos, dan wabil khusus segenap para mahasiswa baru yang saya cintai, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita keluarga besar Pekonsos UIN Sultan Syarif Qasim Riau bisa kita suanan, bisa kita bertemu meskipun melalui dunia maya. Karena bagaimanapun, karena kita dihukum oleh situasi kita sekarang, masih sedang-sedangnya yang namanya COVID-19. Oleh karena itu, kita juga penuh harap mudah-mudahan sajalah situasi kita sekarang ini, COVID-19 ini, kita bersama-sama berdoa semoga bisa segera berakhir, sehingga kita semua bisa kembali bersama-sama beraktivitas sebagai insan akademis seperti atau sebagaimana biasanya, khususnya di lingkungan Pekonsos UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Selawat dan salam sama-sama kita curahkan, kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan penuh kita harap mudah-mudahan saja kita menjadi umatnya yang terbaik, sehingga di hari kelak kita termasuk umatnya memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat para mahasiswa dan mahasiswi Pekonsos yang saya hormati. Sebetulnya pertemuan kali ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang rutin memang dilakukan oleh universitas, dalam hal ini adalah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, terhadap segenap para mahasiswa baru untuk tahun 2020-2021 ini. Tentu sebelum saya sampaikan atau apa yang seharusnya saya sampaikan lebih lanjut, atas nama pimpinan, dalam hal ini saya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang diberi amanah sejak 9 Juli 2018. Jadi saya memimpin Pekon ini sebagai Dekan sudah lebih 2 tahun. Ya, 2 tahun ya sebulan atau lebih. Oleh karena itu, tak ada yang lain sebagai perjumpaan awal, tentu atas nama pimpinan mengucapkan selamat datang
kepada segenap para mahasiswa-mahasiswi baru Pekonsos dari berbagai jurusan. Selamat bergabung. Mudah-mudahan Ananda semua sejak memulai nanti memasuki proses perkuliahan, hendaknya semua yang ada sekarang ya, mudah-mudahan nanti bisa selesai semua atau tercapai cita-cita seperti yang diharapkan. Oleh karena itu pesan saya pertama, tidak ada yang lain, dudukkan benar niat itu untuk menjadi mahasiswa Pekonsos atau bergabung dengan keluarga besar atau sivitas akademika UIN pada umumnya dan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial ini. Karena bagaimanapun saya kira adalah dengan semangat sejak dari awal mau melakukan proses perkuliahan, tapi 3-4 tahun atau 5 tahun sudah berjalan tapi kalian tidak bisa juga menyelesaikan studi. Tentu tidak seperti itu yang kita inginkan. Yang jelas doa kami bagaimana kalian semuanya nanti bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya muliakan, sebetulnya pertemuan seperti ini seperti saya katakan memang setiap mahasiswa baru atau setiap tahun di awal semester itu yang memang seharusnya kita lakukan. Tak ada yang lain yang diharapkan adalah semacam perlunya proses pengenalan. Jadi pengenalan awal terhadap segenap para mahasiswa baru untuk bisa mengenal apa sih sebetulnya ini dalam proses perkuliahan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, apa yang semestinya harus kita lakukan di dalam proses. Karena bagaimanapun tentu ada hal-hal yang wajib hukumnya harus kita lakukan di dalam proses sebagai bagian daripada yang namanya proses perjuangan. Nah, ketika seseorang dia tahu tempatnya di mana dia harus berbuat, ya tentu akan memudahkan di dalam proses untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang seharusnya terutama di dalam proses belajar mengajar itu. Tapi yang saya harus juga tekankan sejak dari awal, di samping niat tadi dari awal, yang kedua tidak kalah pentingnya adalah saya minta dengan hormat segenap para mahasiswa, pertama dalam hal ini juga tentunya peran para unsur-unsur pimpinan, para dosen nantinya, agar senantiasa sama-sama kita memperhatikan nanti di dalam proses itu yang namanya etika atau sopan santun kita dalam hal apa saja, entah ketemu dengan sesama, apalagi kepada dosen, apalagi kepada segenap unsur-unsur pimpinan. Nah, etika itu apa gambarannya? Ya tentu dari segi penampilan kalian harus betul-betul dalam segala hal ya Islami itu, mulai dari pakaian, mulai daripada penampilan, ya pakaian termasuk. Karena itu semua nanti ya, ada semacam aturannya yang memang harus dipahami oleh setiap mahasiswa. Makanya nanti salah satu juga penunjang untuk proses kelancaran studi itu, setiap kalian harus memahami betul, membaca yang namanya buku, sebuah buku kecil yang namanya kode etik mahasiswa selama di dalam melakukan proses perkuliahan. Tentu dalam hal ini khususnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Karena bagaimanapun kita, simbol kita adalah Islam itu. Itu artinya tidak mungkin kita sama dalam segala hal di dalam keseharian, baik di dalam proses belajar mengajar yang namanya Fakultas Ekonomi yang lain itu. Karena kita dihukum oleh yang namanya Islam dalam hal artinya bahwa etika itu semuanya dalam kerangka etika Islam yang harus kita wujudkan di dalam keseharian kita. Itu saya kira
stressing awal yang perlu mahasiswa menjadikan prinsip di dalam proses nanti. Yang kedua, ibarat pengenalan sesuatu, ibarat acara seperti ini ingin kami sampaikan kepada kalian. Mungkin nanti juga wakil dekan 1, wakil dekan 2, 3, dan segenap para ketua-ketua jurusan. Itu semua sebetulnya ibarat kalian itu berada di luar sebuah rumah. Lalu peran kami menerangkan kepala kalian, menyampaikan bahwa oh isi rumah ini seperti ini. Kamarnya sekian, luasnya sekian, catnya seperti ini, di kamar itu ada ini, seperti itu sebetulnya. Sehingga begitu kalian tahu semua isi itu, begitu masuk di rumah itu, saya kira tak ada masalah bagi kalian untuk menjadikan diri Anda, entah mungkin sebagai tamu nanti, atau memang merupakan sudah merasa bahwa rumah itu adalah bagian daripada keseharian kita. Itu sebetulnya intinya. Oleh karena itu yang perlu juga selanjutnya saya sampaikan sejak dari awal, tentu harus kita juga mengenalkan kepada kalian UIN ini dan juga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial ini. Karena keberadaannya sampai hari ini tidak serta-merta begitu saja adanya. Dia juga sudah melalui proses sejarah yang panjang. Jadi dulu itu sebelum UIN sekarang, itu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, yang berdirinya itu sejak tanggal 19 September 1970 didasarkan dengan SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 194 tahun 1970. Nah, sejak itu namanya IAIN hanya terdiri daripada beberapa fakultas yang berbasiskan agama. Ada yang namanya Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Dakwah. Inilah modal awal sebetulnya ini, sehingga di kemudian hari lahir menjadi sebuah universitas, namanya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Dan ini lahirnya UIN ini tentu dimulai dari setiap fakultas yang ada. Artinya setiap fakultas itu dituntut apa sebetulnya yang harus dilakukan sehingga nanti menunjang proses lahirnya UIN Sultan Syarif Qasim Riau ini. Tentu dalam hal ini para mahasiswa juga harus tahu bahwa Fakultas Ekonomi, semulanya nama itu lahir daripada kontribusi Fakultas Syariah IAIN Suska Pekanbaru. Artinya apa? Di Fakultas Syariah sejak 1998 sudah memulai membuka jurusan umum. Waktu itu ada yang namanya Diploma 3 Manajemen Perusahaan. Ini yang lebih tua ini. Jurusan ini ketika sekarang sudah berada di Pekonsos. Kebetulan waktu itu saya juga diberi amanah sebagai ketua program Diploma 3 Manajemen Perusahaan. Dan seterusnya kita buka jurusan-jurusan S1. Masuklah di situ, ya lahirlah padanya nanti jurusan manajemen dan seterusnya. Jadi antara Fakultas Syariah dengan padanya lahir nanti sebuah fakultas yang namanya Fakultas Ekonomi ketika itu dimulai tahun 2002. Artinya Fakultas Ekonomi ini sudah mandiri dengan jurusan baru yang dibuka itu. Artinya berpisah dengan Fakultas Syariah itu sejak 2002 ya, 2002. Meskipun pada ketika itu nanti padanya lahir juga menjadi sebuah universitas Islam Sultan Syarif, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Jadi artinya dengan
di setiap fakultas yang sudah membuka jurusan umum, padanya lain sebuah fakultas umum pula, maka itulah modal semua yang pada akhirnya lahir yang namanya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tapi waktu itu baru dalam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau, dan berjalan terus sampailah pada tahun 2005 lahir secara resmi yang namanya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Itu didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005. Seiring dengan adanya penetapan daripada Menteri Agama Republik Indonesia tentang organisasi dan tata kerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 8 2005 tanggal 4 April 2005. Jadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari YIN itu secara resmi pada tahun 2005. Dan ketika itulah semua fakultas yang ada di bawah UIN itu menjadi 8, yang semulanya waktu YIN 4 sekarang menjadi 8 fakultas. Salah satunya inilah adalah Fakultas Ekonomi, dan namanya juga berubah. Kalau semula Fakultas Ekonomi, sekarang artinya sejak 2002 2005 itu menjadi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Perlu saya sampaikan kepada adik-adik, nama fakultas kita ini salah satunya nama yang satu-satunya di dunia nama tersebut. Kalau yang lain kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekarang, atau ada juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, kalau kita Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Kenapa bisa begitu? Karena itu tadilah. Karena jurusan-jurusan yang ada di Pekonsos itu beda dengan jurusan-jurusan yang ada di bawah Fakultas Ekonomi atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya, salah satunya yang ada kita adalah adanya jurusan atau program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, kedua Administrasi Perpajakan. Ini kan basis-basis ilmu sosial. Di sisi lain ada akuntansi, manajemen. Jadi menjadilah ramuan ini dalam bentuk sebuah nama Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Sangat boleh jadi ada hikmahnya nanti untuk ke depan, siapa tahu mengalami perkembangan, sangat boleh jadi nanti ya menjadi sebuah satu fakultas ekonomi, satu fakultas sosial dan ilmu politik, sangat boleh jadi. Saya kira mungkin itu untuk ke depan orientasinya seperti itu. Jadi itu sekedar pengenalan awal ya, yang juga Anda tahu di Fakultas Ekonomi. Dan sampai hari ini jurusannya sudah ada 6 ya. Jurusan akuntansi S1 dengan status terakreditasi baik, jurusan ya program S1 jurusan manajemen juga terakreditasi baik, jurusan ilmu administrasi negara S1 akreditasi unggul. Ini agak paling terunggul ini. Sudah tuh ada D3 manajemen perusahaan, juga statusnya unggul baik, jurusan D3 akuntansi ini unggul akreditasinya, D3 administrasi perpajakan juga unggul akreditasinya. Jadi ada 6 jurusan di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial ini. Dan sampai hari ini alhamdulillah kalau dari segi minat para calon mahasiswa dibandingkan fakultas-fakultas yang lain, saya kira Pekonsos termasuk urutan kedua barangkali yang paling diminati oleh calon-calon mahasiswa untuk bisa kuliah di Pekonsos. Nah itu sekedar apa namanya itu ya. Kemudian tidak kalah pentingnya ini, apa sebetulnya yang harus kalian lakukan di dalam proses nanti ini, terutama di dalam proses perkuliahan itu. Yang pertama, ya seperti saya katakan tadi, jadikan prinsip akhlakul karimah itu, sopan santun itu, etika Islam itu nomor 1 yang saya minta.
Karena bagaimanapun kalau itu yang rusak, yang lainnya rusak semua. Artinya kalau itu tidak bisa menjadikan prinsip bagi setiap mahasiswa, saya kira apapun di dalam proses yang dilakukan, bahkan yang diinginkan, saya kira tak semudah itu bisa dicapai, apalagi selesai begitu saja. Jadi itu yang pertama. Karena bagaimanapun kita adalah UIN, ya. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mungkin namanya adalah konvensional, tapi isinya harus dalam kerangka, dalam segala hal Islami itu. Makanya dalam proses belajar mengajar ini, ya memang mau tidak mau baik dosennya maupun mahasiswanya juga harus ada upaya untuk senantiasa melakukan proses integrasi itu. Bagaimana yang namanya teori-teori umum itu tetap dalam kerangka atau di backing oleh ilmu-ilmu keislaman itu. Makanya orangnya mau tidak mau harus kuat Islamnya itu terutama. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga sudah saya sampaikan tadi, ya pedoman ini betul nanti yang namanya pedoman akademik. Ada buku nanti itu, semestinya seandainya bukan suasana seperti ini, memang harus dibagikan kepada setiap mahasiswa. Yang namanya panduan atau buku panduan akademik, ada semua di situ itu yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa. Karena seperti saya katakan tadi, banyak proses yang harus dilakukan. Ketika setiap mahasiswa tidak tahu itu, nanti ya jangan disalahkan nanti pihak pimpinan atau pihak dosen. Karena ada semua di situ apa yang harus dilakukan. Memulai nanti macam mana yang namanya mata kuliah itu yang harus ditempuh, siapa penasihat akademisnya, itu proses itu. Ya, sudah itu nanti bagaimana bisa ketemu dengan PA-nya, bagaimana bisa memahami semua paket mata kuliah itu, ada semua dalam buku panduan itu. Makanya namanya itu buku panduan akademik. Jadi saya mohon dengan hormat, setiap mahasiswa harus mencari itu buku panduan akademik maupun yang lama, apalagi nanti pasti akan dikasih satu orang itu, nanti per orang ada satu buku, termasuk kode etik mahasiswa itu ada semua nanti di situ, supaya itu tadi seperti saya katakan tadi, di dalam proses tak ada semacam hambatan, tidak ada merasa susah di dalam proses perkuliahan. Karena ya kalau kita taat kepada aturan sekecil apapun, saya kira itu semua yang akan memperlancar yang namanya sesuatu yang harus kita lakukan dan pada ini bisa kita raih. Dan yang tidak kalah pentingnya juga ini, memang di samping dorongan kami terhadap segenap mahasiswa bagaimana melakukan kreasi, ya semangat belajar, juga terus terang perlu juga saya sampaikan kepada mahasiswa, ya dari pihak dosen-dosen kalian juga ada tuntutan kepada mereka, ada amanah kepada mereka ya, untuk senantiasa juga meningkatkan kualitas keilmuannya, ya termasuk itu tadi jenjang pendidikan itu. Nah, alhamdulillah di Pekonsos ini dari hampir 200 ya dosen setiap semester itu terlibat di dalam proses mengajar. Ada yang namanya dosen tetap PNS, ada dosen tetap non PNS, ada juga ini yang lebih banyak yang namanya dosen luar biasa. Semuanya ini dari segi jenjang pendidikan, ya setiap tahun kita dorong bagaimana untuk lebih meningkat derajat yang paling terakhir itu yang namanya jenjang doktor atau S3. Nah kalau sekarang saya kira dosen-dosen Pekonsos masih di sekitar 50% lah sudah bergelar master semua, ya terutama di bidang ekonomi dan ilmu administrasi ya. Dan juga di akhir-akhir ini, dalam tahun ini sudah banyak juga melahirkan doktor atau selesai studi S3 ya. Dan setiap tahun saya kira ini dalam 2 tahun ini selama saya menjabat, rata-rata dalam setahun itu ada saja yang selesai 2 atau 3 orang dari berbagai multidisiplin ilmu, manajemen, akuntansi, bahkan dari ilmu ekonomi syariah, bahkan ada juga ilmu agama. Karena bagaimanapun ya di Pekonsos kita juga butuh
yang namanya pengembangan ilmu-ilmu agama. Saya kira itu hal-hal yang barangkali menjadi fokus bagi pimpinan, saya sebagai pimpinan, untuk sama-sama kita menjadikan perhatian. Dan terutama saya minta nanti dengan hormat bagaimana Wakil Dekan 1 bisa memfungsikan juga tusinya, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, terutama segenap para kajur, ketua jurusan, dan sekretaris jurusan untuk lebih melakukan komunikasi aktif lah kepada mahasiswa dan mahasiswi kita dari setiap prodi itu. Dan jangan lupa juga adik-adik yang juga turut mempermudah dalam proses kelancaran kita adalah Anda harus lebih banyak juga mengenal kepada segenap tendik kita atau staf-staf atau tenaga administratif di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Karena saya kira itu yang lebih banyak juga sejak dari awal banyak bantuannya kepada kita, terutama juga pimpinan semua dan juga pada umumnya kepada mahasiswa nantinya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kembali saya menyampaikan selamat bergabung dan selamat senantiasa semangat untuk yang namanya mengutamakan proses belajar mengajar, sehingga Anda cita-cita bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Sultan Syarif Qasim Riau, saya bernama Dr. Haji Muhammad Said HM, MAG MM, mengucapkan itu tadilah terima kasih atas perhatian kita semua, unsur pimpinan dan segenap para mahasiswa baru. Sekali lagi selamat berjuang dan dudukkan niat kalian dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.